Oke, saya mulai dari dasar dulu yang akan kita berikan untuk materi kita. Untuk nanti materi analisa kita tempatkan di nomor 3. Yang pertama kita langsung masuk di materi money management dulu. Kenapa banyak di antara trader gagal di sana? Kenapa banyak di antara trader-trader teman-teman semuanya rata-rata banyak yang jatuh di dalam tradingnya? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan trading. Trading itu dari dulu dan sampai sekarang masih ada. Karena trading ini pada dasarnya adalah pertukaran komoditas dari seluruh dunia, di mana setiap negara membutuhkan. Jadi tidak akan pernah habis ketika masih ada transaksi. Ya, beda dengan kita tebak-tebakan dengan kasino dan sebagainya. Dan ini ada jelas. Kalau kita bermain dengan XAU berarti artinya kita pegang emas dengan US dollar. Jadi ada pasangan, Aset yang kita trading kan ada di sana. Emas ini juga ada dan ada nilai di sana, ya, ada nilai di sana. US dollar juga ada nilai di sana. Kemudian money management dan risk management nanti kita pelajari yang pertama kali dulu. Risk management. Banyak di antara kita yang tidak memahami manajemen dan risk management karena yang dicari rata-rata cara analisa. Yang dicari rata-rata analisa yang akurat, analisa yang valid, analisa yang tepat. Padahal tidak ada satupun, ya. Tidak ada yang mutlak analisa itu. Analisa itu hanya menyumbangkan sedikit saja. Ya. Jadi jangan terlalu hanya berharap di analisa karena analisa ini ibaratnya kita hanya membaca potensi terbesarnya. Dan ini masih ada dua peluang. Kalau tidak benar ya salah. Kalau tidak benar salah. Kalau kita hanya fokus pada analisa dan validnya, maka ketika kita analisa salah, kita tidak bisa melakukan recovery. Tidak bisa melakukan manajemen risiko dengan baik nanti. Karena yang ada pasti dicari yang valid. Maka sering kan di online atau di media sosial itu, ayo kita trabar gitu ya, trading bareng katanya. Trabar dimaksud ini seperti apa? Tiap orang itu punya gaya berbeda. Nah, mereka yang rata-rata pengen trabar ini, dia satu tidak percaya diri, tidak yakin, dan tidak punya kemampuan yang dia cocok buat dia sendiri. Karena dia selalu pengen trabar, artinya tidak yakin. Sehingga pengen trading bareng. Trading bareng itu padahal belum tentu setiap orang itu punya gaya sama. Misalnya saya menggunakan gaya yang volatilitas yang tinggi. Saya hanya masuk ketika marketnya bergerak panjang dengan volatilitas yang tinggi, dengan fluktuasinya yang luar biasa, baru masuk. Sementara sebagian besar juga menggunakan trading yang kalem, atau ketika dianalisa nanti buy, kemudian di sana ada SL, ada TP begitu ya. Sorry, dibalik ya. Ada TP dan ada SL. Ada yang suka begini. Nah, ketika saya menggunakan volatilitas begini tanpa SL, tanpa TP, ketika bergerak naik turun dengan cepat, kalau mereka tidak punya bekal, kalau mereka tidak punya kemampuan, kapasitas untuk mengikuti dengan baik, tidak bergerak cepat, maka bisa habis dalam hitungan detik. Maka kalau trabar itu yang diharapkan kan begini, kapan entry buy? Oh, marketnya naik. Ketika diharapkan begitu, ketika kita ikut pilotnya, ikut masternya misalnya, masternya ikut sell, maka ikut sell, diharapkan turun. Nanti kalau turun, nah ini kan bener. Ketika buy naik, nah itu kan bener. Bener ini adalah kebetulan. Jadi kalau kita betul, analisa kita betul, ini kebetulan. Tidak akan selamanya kita entry-nya buy, marketnya naik, tidak akan selamanya begitu. Karena itu perlu namanya nanti money management. Mau naik, mau turun, marketnya tidak menjadi masalah nanti kalau kita tahu tekniknya. Dan itu tetap berpeluang profit. Mau naik market, mau turun market, tetap kita berpeluang market. Yang penting tahu tekniknya, tahu caranya. Sekali lagi jangan hanya kita berharap entry kita selalu benar.
Sekali lagi sudah saya sampaikan, saya tidak mengajari entry kita selalu benar enggak. Bahkan saya nanti paling utama mengajari bagaimana supaya kita bisa mengendalikan modal kita, resiko kita. Ya, nanti ketika analisis pagi nanti silakan diuji apakah yang saya sampaikan benar atau salah. Atau bahkan ketika ada news nanti langsung ketemu di sana. Tidak perlu menunggu besok. Ya, kita bukan sok-sokan pinter, enggak, sama sekali enggak. Kita biar nanti namanya mengajari itu, satu harus bisa menjadi contoh, harus tahu dan harus punya pengalaman yang potensial, harus punya sudah profit. Kalau enggak profit ngajari nanti hancur semuanya, namanya mencelakakan. Karena itu sekali lagi money management dan risk management saya tempatkan pada posisi pertama. Ya, saya tidak menempatkan analisa di urutan pertama, tapi saya selalu menempatkan money management dan risk management. Orang terkadang begini, di awal itu ketika dia belajar analisa, dia benar. Ketika di analisa marketnya naik, ambil posisi B, ternyata naik. Ketika di analisa sell, marketnya turun, turun. Terus begitu. Dalam misalkan 1 bulan dia selalu profit terus, tidak pernah rugi. Bahkan ketika analisa selalu benar, maka yang terjadi apa? Dia akan merasa overconfidence atau kepercayaan diri yang berlebihan, sehingga merasa sudah bisa, merasa tekniknya itu valid, akurat, sehingga mengabaikan resiko. Yang terjadi apa? Ke depan ketika pasar itu tidak sesuai dengan analisa kita, maka akan kacau, akan kalang kabut, bahkan akan over trade namanya, akan over trade. Setelah overconfident maka dia akan over trade ketika salah. Ditambah lagi, salah tambah lagi, salah tambah lagi. Sehingga adanya over trade, overconfident, over trade inilah yang nanti bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang namanya MC, margin call. Oke, karena itu penting analisa, penting, tetapi money management dan risk management jauh lebih penting. Kalau sudah paham dengan money management dan risk managementnya, mau pasarnya naik, mau pasar turun, akan tidak menjadi masalah. Ya, tentu kalau kita memahami dua-duanya bagus sekali. Money management, kemudian analisa kita juga kuasai. Namun di sini saya hanya memberikan money management dan risk management dulu, nanti analisanya menyusul karena sangat pentingnya berkaitan dengan money management ini ya. Saya kembali ulas di money management dan risk management. Money management ini berkaitan dengan ketahanan, berkaitan dengan lot yang kita gunakan, berkaitan dengan target yang kita ingin capai, berkaitan dengan modal yang kita butuhkan. Sementara risk management berkaitan dengan batasan resiko atau berkaitan dengan resiko. Resiko apa ya? Resiko rugi. Kenapa kita harus bahas manajemen risiko? Karena kerugian di dalam trading itu hal yang mutlak, pasti kerugiannya. Kenapa kok bisa pasti? Silakan coba ketika kita entry pertama kali, yang kita dapatkan adalah minus. Lah kok bisa minus? Karena di dalam trading itu ada harga jual, ada harga beli. Harga jual 10.000, harga belinya 9.000. Kalau kita beli dolar dengan harga 10.000, maka ketika kita menjual dolar kita bukan 10.000 tapi 9.000. Sehingga ketika pertama kali kita entry, kita dapatnya harga tinggi, nanti ketika jual kita dapat harganya murah. Jadi pasti minusnya. Itu kenapa rugi itu adalah pasti. Ya, kalau kita takut, kalau kita tidak punya nyali untuk masuk dalam dunia trading, ya lebih baik jualan yang nyata, jualan makan, jualan pakaian, jualan material dan sebagainya.
Tetapi tentu margin keuntungan yang kita bisa dapat trading jauh lebih besar. Kemudian dengan berbagai kemudahannya, kita tidak perlu sewa ruko, tidak perlu sewa tempat, tidak perlu kita belanja stok. Yang kita butuhkan adalah modal, jaringan internet, dan perangkat, sudah. Dan tentu tahu ilmunya. Sama halnya dengan konvensional ya, bisnis konvensional itu kita harus juga tahu ilmunya. Minimal kita sedikit banyak mengetahui seluk-beluk bisnis yang kita buka. Itu pun tidak bisa kita bangun dalam waktu cepat ya. Bisnis yang real pun tidak bisa kita bangun dengan cepat. 1 tahun terkadang belum bisa menghasilkan. Demikian juga untuk trading. Trading ini juga sama dengan bisnis, jangan minta instan 3 bulan bisa, 1 bulan bisa, ya bisanya bisa, tapi untuk nanti menguasai itu tentu butuh pengalaman yang panjang. Sama dengan bisnis konvensional, butuh pengalaman, butuh jam terbang. Tidak bisa instan ya, karena yang instan selalu tidak bagus untuk kesehatan. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita masuk kembali ke materi money management dan risk management. Sekali lagi, money management ini yang kita nanti pelajari berkaitan dengan ketahanan. Ketahanan seperti apa? Ketahanan itu ketahanan modal kita. Ketika kita masuk entry, maka kita masih mampu menahan goncangan floating minusnya. Ketika market bergerak naik turun, ya marketnya naik turun, kita masih bertahan dengan modal kita, masih mampu menahan goncangan, sehingga potensi untuk kembali ke titik kita entry itu bisa kuat dan lebih besar lagi. Kalau kita entry buy, marketnya turun, masih ada ketahanan yang bisa kita gunakan untuk menahan floatingnya, sehingga potensi naik ada. Kemudian kita tidak jatuh atau MC di tengah jalan karena tidak ada ketahanan di sana. Maka perlu nanti kita membahas ketahanan. Ketahanan adalah kemampuan menahan floating. Ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan ketahanan, nanti yang akan kita pelajari adalah manajemen lot, manajemen lotnya atau volume yang kita ingin transaksikan nanti. Seberapa banyak lot nanti bergantung seberapa banyak modal kita, seberapa banyak resiko yang kita ambil. Dan ini di awal harus dihitung dengan matang. Jangan hanya kita analisa, oh ini entry buy, tapi tidak tahu berapa angka lot yang saya gunakan dengan modal yang ada. Kalau ini tidak ketemu, nanti yang ada begitu kena koreksi habis duluan modal kita. Oke, nanti modal kita hitung, lot kita hitung. Kemudian berikutnya target. Ya. Dalam transaksi, dalam trading kita itu harus punya target yang jelas. Harus ada target yang jelas, ya, sehingga tidak haus dengan profit. Kalau kita tidak ada target yang jelas, ketika saya profit $50, maka akan kurang. Ketika 50 ini kita dapat lagi, dapat 100, tetap kurang. Bahkan dapat 1000 masih kurang. Itulah kita. Berapapun profitnya selalu kurang. Ketika 50 ini kalau kita uangkan sebenarnya lebih dari cukup ya. Tapi karena mudahnya kita dapat, terkadang membuat kita lupa dan kita masih haus lagi. Maka perlu nanti target, harus ada target. Dan untuk bisa konsisten maka belajarlah untuk disiplin dengan target. Bukan sudah profit 100 kita masih cari terus. Profit lagi, sehingga satu kali salah bisa menghapus keuntungan kita, bahkan menghapus modal kita. Ini karena kita tidak paham target kita bagaimana. Target saya berapa, 1 hari butuh berapa, 1 bulan berapa, kemudian lot saya berapa, saya harus entry berapa kali. Tidak ketemu karena tidak ada rencana yang jelas, tidak ada teknik yang digunakan. Termasuk modalnya kita tidak tahu ukurannya bagaimana. Bagaimana sih mengukur modal itu? Ya, maka kita akan bahas satu persatu dari ketahanan, dari lot, dari target, dari modal. Nanti kita bahas semuanya termasuk risk manajemennya.